Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Dan kita kembali lagi di kabar Persada akhir pekan. Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan spesial ya, wawancara kita nanti akan bersama dengan Mas Triantoro. Beliau ini selaku juru bicara Persiari, penyiar radio seluruh Indonesia, dengan tema Deklarasi Persiari, wujudkan penyiar radio yang handal dan profesional di Persiari. Nah, saudaraku pendengar Persada dan juga 10 radio jaringan, hari ini ya Persiari, penyiar radio seluruh Indonesia akan dideklarasikan di Monumen Pers Nasional Solo. Nah, apa tujuan dibentuk organisasi, kemudian seberapa besar sebetulnya ya dampaknya bagi peningkatan kapasitas SDM penyiar radio ke depannya. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Mas Triantoro, juru bicara Persiari. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Media masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini? Sehat Mas Triantoro? Alhamdulillah sehat Mbak Mimi, Mbak Isna, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini posisi dan juga saat ini seperti apa kondisi cuaca di sana dan lagi ada di mana ini Mas Triantoro? Alhamdulillah sekarang lagi ada di lokasi di Monumen Pers Nasional, tempat deklarasi Persiari, dan alhamdulillahnya lagi juga cuaca mendukung sekali Mbak. Panas sejuk, rasanya nggak bakal hujan di hari ini. Cocok ya. Jadi tambah semangat nih. Iya, insya Allah. Semoga nanti tidak sampai hujan nih. Jadi lancar terus ya. Baik. Amin. Baik. Nah, ini nanti akan dimulai jam berapa nih Mas? Rencananya itu dimulai sekitar jam 9.30 Mbak. Karena menunggu tamu-tamu yang datang, mengingat nanti ada ketua KPI, ada perwakilan dari Komisioner Dewan Pers, kemudian juga ada Kanjeng Gusti Bre direncanakan datang untuk melihat secara langsung deklarasi ini, seperti itu Mbak. Siap. Nah, ini supaya para pendengar semuanya secara luas ini juga tahu begitu. Nah, sebetulnya terkait dengan deklarasi Persiari ini nanti rangkaian acaranya seperti apa, kemudian manfaat ke depan khususnya bagi para penyiar tuh seperti apa begitu Mas Toro? Kalau rangkaiannya hari ini itu nanti dikukuhkan Mbak. Hari ini dikukuhkan, kemudian nanti setelah dikukuhkan kita udah diakui oleh KPI dan Dewan Pers gitu. Kemudian nanti kita akan secara bertahap itu akan melakukan penguatan penyiar radio gitu. Dengan bersinergi dengan para stakeholders yang bersangkutan. Mengingat sekarang itu organisasi wadah penyiar radio itu belum ada gitu. Dan dengan adanya penyiar ya Mbak ya, bukan perusahaan gitu. Kalau penyiar ini kita yang pertama gitu. Dan kita rencananya akan terus memperkuat, melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders dari mulai pusat, daerah hingga pihak swasta untuk senantiasa memperkuat kompetensi dari para penyiar itu sendiri, sehingga mampu menghadapi disrupsi teknologi yang sekarang tuh udah nggak bisa ditolak lagi dan udah nggak bisa dihindari lagi, seperti itu Mbak. Betul. Berarti mau nggak mau ini kan lingkungan juga harus kita hadapi begitu ya, kondisinya sekarang seperti apa. Jadi betul-betul kita para penyiar tuh harus apa istilahnya ya, mengupgrade diri begitu ya Mas Tara ya. Dan ini salah satu cara nantinya supaya jadi lebih bagus lagi ke depannya. Ya, mengupdate diri tentunya dengan mengupdate diri kan kita nggak bisa sendiri ya Mbak ya. Nah itu dia. Betul sekali. Kita perlu berkumpul. Dari berkumpul itu kita berjejaring. Setelah itu ada jembatan antara pusat daerah, antara daerah dengan pusat, sehingga aspirasinya pun nyampe. Dan dengan lancarnya komunikasi itu saya rasa sih mungkin bisa terjadi gitu. Kayak kemarin nih Mbak contoh. Kemarin tuh ada rangkaian kegiatan tuh ya ini KSP mendengar. KSP mendengar seluruh keluh kesah kita gitu. Keluh kesah para penyiar dari Sabang sampai Merauke. Mereka mencurahkan
selama ini seperti apa kondisi penyiaran Indonesia. Ya. Gitu. Ternyata Gayung pun bersambut gitu. KSP pun akhirnya dengan kantor staf presiden pun dengan akhirnya mempertimbangkan untuk nanti kalau misalnya ke daerah bareng sama kita, yuk katanya. Nanti mungkin dengan berbarengan ini membuka lagi kesempatan untuk mengembangkan diri bagi penyiar-penyiar di daerah. Kemudian kita nanti juga bisa melakukan peningkatan kompetensi loh. Tapi dengan kerjasama bentuknya nanti kita bicarakan lagi seperti itu, Mbak. Iya. Perlu memang ada wadah ya untuk dari para penyiar ini ya. Ya, Mas Toro, kemarin kalau tidak salah ini sudah ada rangkaian acaranya sudah dimulai ya, Mas ya? Betul. Dari mulai tanggal 6 Maret itu kita ada siaran bersama yang dirilai, yang alhamdulillah hostnya itu Persada. Dan ada yang merilai sebanyak 60 radio dari seluruh Indonesia. Iya, bisa digambarkan nih Mas bagaimana antusias dari para pendengar sendiri ya. Tentu sangat ramai sekali nih didengar oleh 60 radio. Disiarkan oleh 60 radio yang ada di Indonesia. Jadi ada 60 radio itu yang ada yang satu berjejaring, ada yang satu radio-radio lokal, sampai ada dari radio komunitas, Mbak, yang menyiarkan hal ini gitu. Betapa antusiasnya para penyiar terhadap wadah Bersiari ini untuk memperkuat kompetensi dari penyiar itu sendiri gitu. Dan mereka dengan sukarela gitu ingin memeriahkan, ingin menggaungkan tentang kita punya organisasi baru loh, kita punya harapan baru seperti itu di dunia penyiaran radio. Terima kasih, Mbak. Baik. Nah, ini yang menarik, ini sebetulnya kalau misalnya nih secara luas begitu ya, pengen ikut bergabung juga, atau mungkin ada yang baru tahu begitu. Nah, itu apakah ini terbuka lebar untuk siapapun bisa ikut atau seperti apa ke depannya? Mbak, jadi kita itu ingin memperkuat penyiar radio. Artinya apa? Artinya setiap orang itu bisa masuk. Nggak cuman penyiar radio yang existing sekarang, tapi juga calon-calon penyiar, calon-calon orang yang memiliki minat ya, ketertarikan dengan penyiar radio bisa seperti itu. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan nih kalau kita membatasi nanti ada kecenderungan untuk nggak bisa mengembangkan dunia radio itu sendiri seperti itu, Mbak. Oh gitu. Jadi ini ada semacam grup begitu ya, Mas ya? Semacam nanti di setiap daerah itu kita ada persiari tingkat provinsi namanya, Mbak. Habis persiari tingkat provinsi, nanti kita ada persiari tingkat kota dan kabupaten seperti itu. Nanti dari setiap kabupaten itu boleh anggotanya itu calon penyiar, lalu radio kampus, radio komunitas seperti itu. Penyiar-penyiarnya ya, Mbak ya. Seperti itu. Kita dengan tangan terbuka menyambut bergabungnya mereka semua seperti itu, Mbak. Ya. Nah, Mas Taro, ini nanti setelah dideklarasi atau pasca deklarasi begitu, nanti kedepannya seperti apa? Apakah akan ada berbagai kegiatan atau bagaimana nih? Ke depan itu udah pasti akan ada berbagai kegiatan, Mbak. Kami Ketum akan terus mengkonsolidasikan dari tingkat pusat berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Pertama itu nanti kita akan melakukan verifikasi dulu kepada Dewan Pers supaya bisa jadi konstituennya, Mbak. Jadi nanti ada PWI, ada AJI, ada IJTI, lalu ada Persiari di situ. Jadi kita bisa membuat suatu lembaga yang nantinya diakui, lalu kita juga bisa menerbitkan sertifikasi, Mbak. Mengingat teman-teman maupun penyiar-penyiar anggota itu sudah sangat sepuh dan sudah sangat kawakan terhadap dunia penyiaran Indonesia seperti itu, Mbak. Iya, jadi ada ini ya, sertifikasi untuk para penyiar begitu ya, Mas ya? Yes. Iya. Menarik ya? Sekali nih. Dan Mbak, sertifikat penyiar itu nanti kita coba jalinkan kerjasamakan dengan KPI yang punya P3 SPS.
kemudian nanti kita coba juga sandingkan dengan Dewan Pers untuk uji kompetensinya seperti itu. Lalu setiap stakeholders yang memiliki kewenangan untuk mengupgrade SDM penyiaran itu pasti kita deketin gitu. Dan yang saat ini kita sudah lakukan itu ada 2, yaitu ke Dewan Pers, lalu sekarang itu ke KPI seperti itu, Mbak. Berharap kemudian ke depan ada banyak lagi gitu supaya peningkatan kapasitas SDM tersiari ini makin cepat lagi seperti itu, Mbak. Ya. Baik. Nah, kalau saat ini apa sudah ada perwakilan persiari di seluruh Indonesia ini, Mas? Alhamdulillah sekarang sudah ada 24, Mbak. Sudah ada 24 perwakilan yang nantinya itu kita target itu sebenarnya ada 34, mengingat 34-nya lagi kan masih provinsi itu masih pemekaran ya, Mbak. Jadi kita lakukan itu yang akan kita target itu dalam ya mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan lah seperti itu, Mbak. Iya. Tadi Mas untuk tadi ya mau juga mewadahi mereka yang calon penyiar begitu. Nah, apakah ada wacana juga ke depan ini ada semacam sekolah persiari begitu? Oh, ada. Nanti di hari ini akan diresmikan atau akan diluncurkan itu sekolah persiari, yang dimana nanti nggak menutup kemungkinan semua orang boleh ikut, Mbak. Okay. Mengingatkan kemampuan komunikasi radio ini kan masuk dalam banyak dibutuhkan ya, public speaking, seperti itu, storyteller gitu. Nanti teman-teman persiari yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi lah, udah lama siaran seperti itu, dia akan melakukan pelatihan terhadap masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam sekolah persiari itu. Iya, ini untuk sekolah persiari nanti rencananya online atau offline begitu, ada perwakilan dari wilayah-wilayah setempat begitu atau bagaimana nih, Mas? Ya, nanti ada 2, Mbak Car. Ada 2, secara online bisa, lalu secara offline bisa. Secara online itu nanti pengajarnya itu bisa dari pusat bisa, dari daerah bisa. Nah, begitu juga offline. Offline itu secara luring itu bisa dilakukan nanti oleh persiari tingkat provinsi, Mbak. Mereka yang sudah senioritasnya tinggi, yang sudah memiliki udah berlanglang buana di dunia penyiaran radio lama, itu akan melakukan pelatihan terhadap teman-teman yang berniat untuk mengikuti sekolah persiari seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau ini nanti untuk event yang kali ini begitu, Mas Toro. Ini nanti tadi kan targetnya kurang lebih setengah 10 ya, 9.30 ya. Yes. Apakah akan ada sampai sore atau bagaimana? Hari ini dijadwalkan dari jam setengah 10 sampai jam 12, Mbak. Mengingat rangkaiannya hanya tadinya kan ada beberapa narasumber. Tadinya kita mau dikukuhkan oleh Pak Muldoko, kemudian Pak Mul ada musibah seperti itu, lalu akhirnya tidak jadi, lalu kita padatkan dari jam 9 itu ke sekitar jam setengah 12 seperti itu. Siap. Nah, kemudian ini juga mumpung didengar di berbagai wilayah begitu, Mas Toro. Apakah ada hotline service atau mungkin dari nomor kesekretariatan yang mungkin bisa taruhlah ada yang pengen tanya-tanya nih kalau pengen gabung seperti apa begitu? Bisa diinfokan nih, Mas. Siap. Jadi untuk hotline nanti kita sudah ada namanya itu Linktree-nya, Mbak. Linktree-nya itu nanti menyambungkan langsung itu ke orang yang domisili orang yang ingin bergabung. Misalnya nanti dari Jawa Tengah seperti itu. Jawa Tengah itu nanti ada Linktree-nya, tinggal diklik nanti dia masuk ke Jawa Tengah. Dan itu semua ada di IG dan ada di Facebook, lalu juga nanti juga ada di websitenya di Persiari seperti itu. Saat ini kita masih aktif di Instagram seperti itu, Mbak. Oh, baik. Berarti langsung buka websitenya Persiari, kemudian nanti Instagramnya. Kemudian nanti di Instagramnya sudah ada Linktree-nya ya. Nanti tinggal klik di sana. Betul, Mbak. Siap. Iya. Mas Toro, ini kan akan dideklarasikan di Solo ya. Untuk ke depan untuk sekretariatnya itu rencananya di mana nih, Mas?
Alhamdulillah sudah dapat izin dari Pak Kepala Monumen Pers untuk bisa sekretariatannya itu ada di komplek Monumen Pers. Jadi di samping museum itu nanti kita ada kantor sekretariatan yang nantinya bisa dijadikan sebagai tempat sementara untuk berkirim surat maupun sebagai tempat diskusi teman-teman sekalian, seperti itu, Mbak. Siap. Baik. Nah, ini Mas Toro, apa nih juga yang bisa dipesankan, yang juga bisa disampaikan begitu kepada para pendengar semuanya, dan juga mungkin khususnya untuk para penyiar-penyiar yang ada di luaran sana nih, monggo nih Mas Toro. Iya Mbak, mohon izin. Iya. Ada yang bisa dipesankan, disampaikan sebelum kita akhiri begitu untuk secara umum yang mungkin juga berminat di dunia broadcast ataupun yang sudah menjadi penyiar-penyiar begitu. Mumpung ini juga disimak di 10 radio jaringan, monggo. Bagi teman-teman semua penyiar radio, ayo gabung ke Persiari. Persiari adalah rumah kita bersama, rumah kita untuk saling bersinergi dan saling mengembangkan diri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menghadapi tantangan di dunia radio ini bersama-sama, sehingga ke depan kita bisa lebih berkolaborasi dan membuat dunia radio lebih maju lagi. Terima kasih. Siap. Iya, terima kasih Mas Toro. Sukses untuk acara deklarasinya nanti ya, dan semoga Persiari nanti banyak rencana-rencana ke depan yang yang bermanfaat positif, untuk kita sangat semuanya. bermanfaat untuk semuanya, dan utamanya juga untuk para penyiar di Indonesia semuanya ya, Mas Toro ya. Ya. Terima kasih Mbak Isna, Mbak Mimi. Baik. Salam sehat, sehat-sehat. Sukses selalu untuk Mas Toro dan juga semua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pendengar, itu tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Mas Toro, yang mana ini sangat menarik ya rekan. Iya betul Isna, sekali. Tadi untuk mereka yang suka di dunia broadcast ya, meskipun belum menjadi penyiar, bisa nih bergabung betul. Bertemu dengan penyiar-penyiar yang sudah berpengalaman begitu kan, bisa saling ini ya, bertukar pengalaman begitu ya. Betul. Dan utamanya lagi ini tadi salah satu tujuannya adalah untuk kembali mengangkat ini bagaimana para penyiar-penyiar kemudian juga untuk mengupgrade itu nggak bisa sendiri, karena memang harus ada komunitasnya, harus bisa bersama-sama sehingga bisa semakin berkualitas. Iya betul sekali, karena dengan bersama itu pasti akan memunculkan sesuatu yang seperti ini ya, seperti lidi begitu. Kalau cuma satu kan nggak berfungsi gitu, tapi kalau bisa bersatu tapi bisa kurang bisa maksimal gitu ya, gitu. paling misalnya nyetik gitu. Tapi begitu. kalau bareng-bareng semuanya ini akan bisa lebih mantap begitu. Iya betul. Baik, pendengar tetap bersama kami ya di Kabar Persada Akhir Pekan. Kita break sejenak, nanti kembali sesaat lagi. Kabar Pekan ini. Radio Persada.